Apaan tuh? Kalau lu gimana? Kalau gua sih lebih banyak ngedenger cerita. Gua ada satu cerita keren banget sih. Jadi ini ceritain saudara gua. Cerita saudara gua yang dibukain matanya. Mateng. Dibukain matanya. Tapi harus. Jadi nih di Medan tuh ada aliran, gue juga nggak tahu ya ini. Ini cuma apa? Ini cerita dari teman gue, cerita dari saudara gue. Jadi gue nggak tahu kebenarannya, hanya dia yang tahu. Dan mungkin gue salah. Disclaimer ya. Ini cuman apa omongan kita aja gitu ya. Iya. Cerita lah ini dari ini dia tuh di sana tuh ada ilmu 10 atau ilmu 20, gue lupa. Ada pantangannya juga tuh. Mau nyampe ilmu berapa lo harus nggak boleh masturbasi berapa hari, nggak boleh minum, nggak boleh. Pokoknya ada pantangannya kayak puasa gitu ya. Terus dan semakin naik levelnya pantangannya semakin susah gitu. Nah ini tuh kalau nggak salah buka mata ini tuh level 2 gitu. Dan harusnya lo tuh bukanya tuh buka sendiri. Ya mestinya natural. Harusnya natural. Ya. Harusnya ngebuka sendiri. Nah saudara gua penasaran banget sama mau ngelihat dunia lain ini tuh gimana gitu. Nah kebetulan ada temennya tuh yang emang mungkin canggih lah gitu dalam dunia paranormal ini gitu. Terus dia apa namanya, ya udah diajak ke rumahnya di dekat Danau Toba. Di dekat Danau Toba diajakin ke rumahnya. Terus saudara gue disuruh merem, disuruh baca surat 40 kali. Nah terus pas dia buka surat ayat gitu ya? Iya ayat gitu, gue juga gak ngerti ayatnya apa yang dibaca. Pokoknya surat apa gue gak tahu surat apa yang disuruh baca 40 kali. Terus pas dia selesai baca, buka mata, disemprot mata dia pakai air garam. Nggak tahu sih kayaknya air suci gitu. Disemprot badukun gitu. Disemprot badukun dia katanya matanya panas, hidungnya juga panas, meler-meler, kupingnya juga panas, semua indera perasaannya tuh jadi badan dia kerasa anget. Terus pas dia mulai bisa ngelihat sosok, wah ini fakta banget sih. Kayak yang ceritanya ini keren sih menurut gue apa yang dia lihat gitu. Jadi dia ngelihat di samping orang yang ngebukain matanya dia ini ada kayak makhluk kakinya kambing. Terus makin ke atas dia lihat berubah ke kepalanya ular kayak gini. Tapi badannya orang, humanoid gitu. Humanoid tapi kepalanya ular, kakinya kambing. Terus dia kaget kan, ih mak apa tuh bang gitu, kok ngeri kali gitu. Sudah kau jangan takut, mereka bisa tahu kalau kau takut gitu. Mereka bisa tahu kalau kau takut, dan mereka bisa tahu kalau kau nanti yang dibukakan matanya. Ini bukan proses natural gitu kali ya, jadinya di warning. Ini pegangan aku katanya. Ini pegangan aku, jadi kau nggak perlu takut. Masih berani mau lihat-lihat lagi. Mau kita keluar kamar, kita lihat di luar ada apa. Terus itu di kamar ya? Di kamar. Gue pikir di hutan. Enggak, di kamar dia. Di kamar si dukun inilah. Terus dibawa, akhirnya saudara gue masih berani nih. Saudara gue berani, oke berani bang. Ayo bang, kita terjang lautan dunia lain ini. Dia keluar kamar, di ruang tamu katanya ada tembok ngebelah kursi. Temboknya kayak tembus gitu, jadi bisa keluar sini bro. Ternyata ada tembok ya? Ada tembok jedar gitu, nggak tahu tembok apaan gitu. Kok bisa ada di tengah ruangan dan ngebelah ruangannya gitu. Terus dia ngelihat di sisi kiri mata dia ada orang lagi duduk di sofa. Pas dia lihat itu orangnya nggak kelihatan. Orangnya yang kelihatan tuh cuman kakinya, tangannya sama lehernya terus. Lehernya doang bro. Dia katanya mau nyari kepalanya nggak bisa sampai langit-langit, kayak dia katanya lihat lehernya doang, nggak tahu, bahkan nggak nembus langit-langit, nggak masuk akal ya pokoknya kayak. Ngerti. Yang dia lihat saat dia nengok gitu, itu lehernya doang panjang banget, leher, bahkan langit-langit pun nggak terlihat, langit-langit ini. Jadi tapi pas dia nggak ngelihat, balik lagi tuh ada kepalanya tuh dari sisi kiri. Memang nggak boleh dilihat biasanya ya. Gue nggak ngerti dah tuh gimana sistemnya. Nah yang paling keren, jadi gimana? Masih berani mau keluar? Masih bang. Ayolah kita keluar, kita lihat gitu. Dia keluar nih, keluar rumah. Dia keluar rumah, yang dia lihat men ada istana bro. Jadi tuh tembok tadi
Itu tuh tembok dari bagian istana yang kayak ngedudukin di tengah desa gitu, di tengah perumahan gitu ada istana. Istananya ya udah gitu aja gitu, ngebelah-belah. Maksudnya dia kayak tembus ngerti. Gitu loh ke rumah-rumah ini. Dan istana, dan dia ngelihat katanya dia ngelihat ada buntut ular segede istananya itu belok ke dalam istananya. Nah di situ dia nyerah. Tapi akhirnya maksudnya dia nyerah itu akhirnya bisa ditutup lagi gitu. Ditutup lagi. Kok bisa ya? Ah, gue nggak ngerti dah tuh ditutup lagi. Jadi gimana? Udah ini udah ampun bang. Aku ampun lah bang kalau udah ngeliat kayak gini. Aku nyerah katanya. Katanya memang sebenarnya gitu. Tapi gue nggak tahu bener nggak sih kayak gitu kayak. Nah, gue nggak tahu juga. Make sense nggak sih cerita ini? Kalau yang dilihat itu menurut gue make sense karena yang kayak misalnya ngeliat istana gitu, gue udah pernah ngeliat juga. Oh iya? Iya. Waktu kalau misalnya lu nonton nanti ada di perjalanan kita yang gua bareng masih Billy Christian itu ke Curug Dago, di situ gua ngeliat ada istana juga. Ada istana putih itu di curugnya malah. Jadi di tengah air terjun gitu, ternyata kalau di dimensi lain itu istana itu. Anjir. Kayak gitu. Jadi memang kalau yang dilihat-lihat kayak gitu mah memang kayak yang lu bilang dia makhluk kayak bawahnya kakinya kayak kambing terus atas ular itu memang ada gitu. Banyak banget yang memang belum ter apa ya? Terdaftar terekspos gitu. Iya, maksudnya mungkin nanti kita bisa masukin kayak ke Hantupedia, itu pun kalau seizin beliaunya ya gitu. Karena gue juga waktu itu pernah kena tegur nih gara-gara gue ngegambar-gambarin hantu gitu, ternyata gue ditegur sama yang menjaga gue itu. Gue ditegur karena gak boleh sembarangan gambar. Jadi kayak banyak makhluk itu yang memang harus remain secret. Mereka tuh harus gak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa, harus rahasia gitu. Jadi dibilangnya ada alasan. Kenapa ya saudara gue disuruh nggak boleh takut? Mungkin makanannya ya kayaknya ya. Makanannya. Karena rasa takut manusia itu takutan. Iya. Tapi gue juga nggak tahu juga sih. Karena gini, maksudnya sebenarnya memang kalau tergantung alirannya kali ya. Iya, kalau misalnya lu nggak siap, pokoknya intinya lu nggak siap ngelihat begituan, terus dipaksa buat ngeliat, ya bisa gila. Bisa gila, Iya, dia emang gila sih saudara gue. Udah ikut gitu aja udah ini sih. Iya gitu. Tapi kalau lu sendiri lu pernah ngalamin horor-horor gitu gak sih? Gue horor sedekatnya gue paling di Lawang Sewu. Apa yang lu rasain? Yang di Lawang Sewu tuh gue gak ngerasain apa-apa. Tapi gue ngerasa horor gitu sana. Gak sih, horor juga. Gue waktu itu lagi berdua sama mantan gue. Terus habis itu kita ke bawah. Nah, gue tuh lu sempat masuk ke bawah yang pakai sepatu boots itu ya? Sepatu boots. Iya. Gue juga pernah ke situ. Nah, terus gue masuk ke dalam yang gua-guanya itu yang apa sih? Tempat orang di kurung yang penjara jongkok. Nah, gue masuk ke dalam penjara jongkok. Gue boleh ya tapi gitu. Ya nggak dimarahin sama ininya yang tour guide-nya. Dia boleh-boleh aja, terus gue masuk ke dalamnya peace gitu. Kayak gila segini aja udah sempit ya. Kebayang di sini 20 orang. 20 orang lo disuruh di dalam satu penjara itu kan. Penjara itu gila, gue nggak kebayang. Terus masuk pura-pura mati kayak gitu jadi kayaknya gue nantangin banget gitu. Nggak ketempel aja bagus sih itu. Iya, makanya gue maksudnya menghibur. Gue menghibur. Gue kayak bagian dari acara itu ya? Nggak. Bukan dari JJM, bukan. Ya? Ini gue emang inisiatif emang kita. Lagi jalan-jalan sendiri aja. Nah di situ tiba-tiba guide gue tuh berhenti ngomong. Tadinya lumayan bawel ngasih tahu. Pakainya di setengah perjalanan gue mulai aneh-aneh bertingkah gitu, dia berhenti ngomong. Mulai baca-baca surat sendiri gitu. Terus gue kayak, lah kenapa dia? Terus tiba-tiba mati lampu, jebret. Mati lampu ya kan. Terus dia baca suratnya makin keras. Mantan gue juga udah ketakutan, dia lari ke depan. Wah, dia juga ke depan, udah gak berani ngomong. Cuma gue doang aja masih kayak pecicilan gitu kan. Tapi untuk lu gak kenapa-kenapa kan tapi untungnya? Untungnya gue gak kenapa-kenapa. Pecah terakhirnya adalah pas gue jadi di Lawang Sewu itu di ujungnya tuh lo ada masuk kayak masuk ke dalam kayak ngangkat kaki gitu loh. Iya. Ada kayak apa ya? Kayak lobangnya gitu lah, lobang. Iya. Terus lo masuk gitu. Nah di lobang itu yang kan udah duluan. Nah gue paling belakang. Terus gue lagi masuk lobangnya itu, gue nggak tahu gue ketarik, ransel gue ketarik atau ada yang narik gitu. Nah tiba-tiba kayak ketarik gitu, terus gue ngeliat ke belakang, lampunya nyala nyala di spot yang gue foto-foto itu. foto-foto pura-pura jadi mayat. Terus gue kayak, ini kalau jalan-jalan bawa dia sih bahaya sih.
Apa ke tempat-tempat gitu bawa dia sih bahaya sih. Enggak, itu kan dulu. Iya, itu kan sekarang dulu. udah enggak ya? Sekarang pasti udah lebih sopan lah. Tapi lu berarti kayak kalau misalnya buat yang ngelihat langsung kayak gitu belum ya? Belum pernah gue. Belum pernah. Kayak gitu. Gue mau lihat kalau memang udah harus saatnya gue lihat. Natural aja ya. Iya, gue maunya gitu. Gue mau bisa ngelihat atau dapat pengalaman yang itu kalau memang udah gue udah di oke, nah ini boleh nih lo lihat ya udah deh, mau gimana lagi. Bener-bener. Karena setahu gue kalau yang dibuka paksa kan itu ibarat kayak pintu ya, kayak misalnya pintu lu masih kekunci tapi ada yang ngejebolin gitu, biasa nggak bisa ditutup lagi tuh. Karena udah saudara gue bisa ya. Makanya gue nanya kok bisa. Apa mungkin dia nggak ditutup lagi, apa itu temper? Nggak ngerti gue. Gue juga nggak ngerti deh, ya udah deh. Oke, terus gue punya pertanyaan nih. Lo punya demit favorit nggak? Demit favorit. Tapi hantu kan? Iya, tapi kita maksudnya mau bahasnya enggak sebenarnya kan kok demit lebih ke hantu yang negatif sih ya. Oh gitu. Kayaknya demit ya sebutannya lebih kayak ke hantu-hantu yang negatif yang kadang yang menyeramkan sih dibilang demit. Iya itu. Maksudnya itu ya? Maksud gue itu. Hantu-hantu menyeramkan. Nah, lu nanya favorit itu yang paling gua takut apa yang paling bisa lo takut, bisa lo suka desainnya, bisa desainnya secara estetik dia. Gue dari yang sepanjang gua jalan penelusuran banyak macam sih. Cuman yang paling nyeremin pas gua lagi ke Cianjur kemarin itu bener-bener gak enak banget. Hantu anak kecil Belanda, mukanya rata tapi mukanya rata. Dan ini dia bener-bener ininya walaupun anak kecil tapi nggak enak banget. Dia ngikutin soalnya sampai kita udah nyampe ke Sukabumi ya. Mas setiap kali kita ngomongin dia, langsung entah gua pusing lah entah apa. Sampai ini tato gua, lucunya tato gua panas cuman ini doang. Oh iya. Di sekitar tato dia masuk ke tato lo kali. Gue gak ngerti. Tapi soalnya memang kayak waktu pas kita di sana kan gue punya kartu ini kan, kartu oracle yang buat baca spirit gitu, buat baca ada pesan apa. Di situ udah dibilangin nggak boleh cari tahu, ada rahasia yang nggak boleh diungkap di situ. Pokoknya ada yang itu tempatnya apa sih, secret lah gitu, nggak boleh dicari tahu karena lu kalau nyari tahu itu bakal ujung-ujungnya lu bakal sia-sia, dibilang gitu. Cuman yang anak kayak gue hampir kesurupan juga di situ. Sama si anak kecil ini. Rada susah ya jalan di jalur paranormal ini karena banyak yang kayak kita pengen mengungkap tapi nggak boleh. Ada hal-hal yang nggak bisa kita Nah, tapi memang sebenarnya gini sih, Pet. Maksudnya kalau menurut gua sih memang itu make sense aja gitu. Kalau misal kita cuma ngungkap buat kepentingan, cuma buat bikin konten, sebenarnya nggak boleh gitu sih. Kan. Jadi memang kadang yang kayak gitu-gitu nggak bisa gitu. Kecuali kan kalau memang ada yang orang bisa minta tolong ke gua, memang dia ada something yang perlu diungkapin gitu ya, itu pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak natural, yang kita kan sebenarnya nggak ada urusan, tiba-tiba mau dicari, mau dilihat gitu dibuka, ya itu nggak boleh. Nggak sopan juga sih. Sopan, Iya sih, kayak kita aja gitu tiba-tiba diketokin rumahnya. Gitu. Iya kan, tiba-tiba ada orang masuk gitu. Iya. Bang, ini mau nanya, saya nomornya yang iya, memasang nomor. Iya kayak gitu-gitu, makanya kan sering jadi diganggu juga gitu. Iya. Jadi kira-kira gitu. Kalau lu apa hantu yang lu? Hantu favorit gue tuh standar sih, tapi menurut gue dia yang paling serem kalau gue lihat nih gitu. Karena gue udah pernah ngebayangin kalau gue ngeliat pocong, kalau gue ngeliat tuyul lucu gitu. Siapa bilang lucu? Ya maksudnya serem sih itu. Bagaimana kalau kita bahas concern ini di episode berikutnya? Yaitu di Hantupedia. Oke, kalau gitu kita tutup dulu aja, Pak. Alright, kalau gitu sampai jumpa lagi guys di episode The Meet berikutnya. Iya, masih bersama Tomku dan Petku. Kalau jadi Petku juga. Petra. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di komen, di subscribe, sama di share ke teman-teman ya. Yes. Biar banyak gitu. Oke, bye-bye. Apaan tuh?